Halo guys, assalamualaikum, welcome to Mariam Sweeter Channel. Di video kali ini aku bikin pizza mini. Langsung saja ke resepnya. Yang pertama kita siapkan tepung terigu segitiga ya, sebanyak 100 gram. Kemudian tepung terigu cakra kita pakai 400 gram. Selanjutnya saya pakai susu bubuk sebanyak 27 gram atau sebanyak 1 saset. Selanjutnya ada 1/4 sendok makan baking powder. Kemudian ada setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk dulu ya sampai rata seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Jangan lupa ini jangan dimasukkan semuanya, kita sisakan sekitar 1 sendok teh. Nantinya akan kita campur dengan ragi. Nah, untuk gula pasirnya yang 1 sendok teh langsung saja kita campur dengan 1 sendok makan ragi instan. Kemudian barulah kita tambahkan 4 sendok makan air hangat-hangat kuku ya. Kemudian kita aduk asal rata, kita biarkan sampai berbusa. Nah, setelah berbusa seperti ini, langsung saja kita masukkan atau kita campur dengan adonan tepung-tepungan tadi. Masukkan juga air es ke dalam adonan sebanyak 250 ml, tapi kita masukkannya itu sedikit-sedikit supaya tidak kelembean. Nah, kita masukkan sampai habis, barulah kita uleni seperti ini sampai kira-kira adonannya menyatu ya. Nah, setelah adonannya menyatu seperti ini, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita masukkan juga 50 ml minyak. Di sini saya masukkan minyaknya sedikit-sedikit ya. Ketika adonannya sudah mulai lengket lagi, ketika diadoni, barulah kita masukkan minyaknya kembali. Seperti itu, kita lakukan sampai minyaknya habis. Dan setelah sekitar 15 menit diuleni, adonannya akan kalis seperti ini. Ini nggak kalis elastis banget ya, yang penting udah kalis seperti ini. Jadi adonannya itu lengket tapi tetap nggak nempel di tangan. Kemudian kita bagi menjadi 9 bagian. Satu bagian itu bisa 110-120 gram ya. Lalu kita bulatkan. Setelah itu barulah kita istirahatkan selama kira-kira 10 menit, barulah kita bisa bentuk atau kita pipihkan seperti ini. Setelah adonannya kita pipihkan seperti ini, kita bisa angkat, kemudian kita letakkan di loyang. Di sini saya pakai loyang biasa ya, karena nggak ada loyang khusus pizza. Kalau kalian punya bisa dipakai. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan sedikit margarin. Kalian juga bisa pakai teflon seperti ini. Kemudian kita istirahatkan sampai benar-benar mengembang. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, saya siapkan untuk bahan toppingnya. Di sini saya siapkan 5 buah sosis ukuran sedang. Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Setelah itu sosisnya kita goreng ya. Ini opsional, kalian bisa goreng atau tidak sesuai selera. Di sini saya goreng supaya warnanya itu tidak pucat begitu ya. Dan setelah kira-kira hampir 1 jam, ini adonannya udah mulai mengembang. Langsung saja kita ambil garpu, kita tusuk-tusuk bagian tengahnya, supaya ketika di oven, bagian tengahnya itu nggak ikut mengembang ya. Lakukan hal yang sama pada semua adonan. Setelah itu barulah kita beri topping saus. Ini saus tomat saya pakainya ya. Kalian bisa pakai saus sambal atau sesuai selera. Karena anak-anak belum bisa makan pedas, jadi saya pakai saus tomat aja. Kita oles merata di permukaannya seperti ini.
Kemudian setelah rata seperti ini, barulah kita beri topping sosis yang sudah kita goreng tadi ya. Untuk berapa bijinya sesuai selera aja. Di sini saya pakai 5 sampai 6 biji. Kemudian barulah kita olesi atau kita beri topping lagi dengan mayones, keju parut. Di sini pakai keju cheddar ya. Jadi kalau kalian pakai keju mozzarella silahkan, nggak apa-apa, malah makin enak. Setelah itu barulah kita langsung oven ya. Kita oven kira-kira 20 sampai 25 menit atau hingga matang. Kalau perlu posisinya itu kita bolak-balik atas bawah kanan kiri gitu ya, supaya matangnya itu merata, karena di sini kita pakai oven tangkring ya, yang basically panasnya itu nggak bisa merata seperti oven listrik. Oke, ini sebenarnya udah matang tapi kurang coklat lah menurut aku, jadi kita oven lagi. Kita tambah waktu mengovennya kira-kira sekitar 5 menit. Jadi total mengoven di sini pakai 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah itu barulah kita angkat. Boleh langsung kita sajikan hangat-hangat. Nah, ini dia saatnya kita icip-icip. Ini keadaan sudah mulai hangat ya. Jadi untuk belakangnya seperti ini, jadi nggak begitu coklat banget, tapi yang penting udah matang. Jadi kalian nggak perlu obsesi bagian atasnya itu harus kecoklatan. Yang penting itu matang, karena memang kita pakai oven tangkring gitu loh. Jadi susah kalau kita harus nyoklatin bagian permukaannya itu. Kalau kalian panggangnya itu sampai kecoklatan bagian permukaannya, biasanya itu hasilnya kurang lembut atau kurang empuk. Dan bisa-bisa bagian bawahnya itu lebih gosong ya. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara pembuatannya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa kalau udah coba komen ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you next time.